Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Masuk musim panen, petani di Kabupaten Magelang menjerit lantaran harga jual sayuran anjlok. Imbas polemik internal, pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang digelar tanpa wakil ketua DPRD dari P3. Seorang asisten rumah tangga di kota Semarang menganiaya anak majikan yang masih berusia 3 tahun. Polemik di DPC P3 Kabupaten Semarang menyisakan sedikit persoalan pada pelantikan DPRD Kabupaten Semarang. Imbasnya, rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang digelar tanpa wakil ketua DPRD dari P3. Senin pagi, rapat paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang digelar di kantor DPRD Kabupaten Semarang. Bondan Maruto Hening dari PDI Perjuangan dilantik menjadi ketua DPRD. Sedang dua wakil ketua yang dilantik masing-masing Umar Sujadi dari PKB dan Suyadi dari Partai Nasdem. Seharusnya wakil ketua berjumlah 3 orang, namun SK pengesahan Zainuddin dari P3 masih dalam proses diajukan Bupati ke Gubernur. Nama Zainuddin baru diumumkan dan ditetapkan sebagai wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna pada Sabtu kemarin. Hal itu karena adanya polemik di DPC P3 yang tak kunjung menyerahkan nama wakil ketuanya yang seharusnya disegerakan seusai mekanisme kerja kedewanan. Kemarin surat dari partainya yang ke DPRD memang agak terlambat sehingga kita ajukan pimpinan itu 3 dulu, dari PDI Perjuangan, dari PKB dan dari Nasdem. Untuk pelantikannya nanti kapan Mas yang dari P3? Kami nunggu surat keputusan dari gubernur, setelah itu baru kita agendakan untuk rapat paripurna. Meski begitu, acara pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Semarang berjalan lancar dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran. Setelah pelantikan, kegiatan dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan dewan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi menggelar pertemuan dengan Ketua Tim Pemenangan Umar Wahid Hashim di Kota Semarang. Pertemuan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pemenangan Andika Hendi di Pilgub Jateng. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Prihadi menggelar rapat tim pemenangan di posko pemenangan Jateng Perkasa, Jalan Pandanaran, Kota Semarang, Senin sore. Rapat tertutup itu membahas soal peningkatan dukungan untuk memenangkan Andika Hendi. Sebagai langkah awal, Ketua Tim Pemenangan akan mendekati orang-orang Nahdlatul Ulama di luar struktural untuk menggait suara NU. Kami berempat ini memang semuanya orang-orang NU yang non struktural, ya. Jadi itu yang akan kita lakukan dan kita tetap berkomunikasi dengan Pak Andika, dengan DPD, ya, sehingga nanti walaupun kelihatan jalan sendiri-sendiri, tapi sebetulnya akan sama, tujuannya sama. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa meyakini tim pemenangannya yang berjumlah 284 orang itu mampu bekerja maksimal untuk memenangkan dirinya dan Hendi. Jadi beliau berkesempatan untuk bertatap muka langsung dengan sebagian dan juga mendapatkan masukan apa yang ditemukan oleh para anggota tim pemenangan sesuai dengan bidang mereka masing-masing secara umum. Selain membahas strategi meraih kemenangan, rapat yang berlangsung selama 1,5 jam itu juga membahas persiapan debat pertama Pilgub Jateng pada 26 Oktober mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.
Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi menemui pendukungnya di Brebes. Di depan pendukungnya, mantan Kapolda Jawa Tengah itu meminta agar masyarakat menentukan hak pilihnya dengan datang ke TPS untuk mencoblos calon kepala daerah pilihan mereka. Ahmad Lutfi kembali menemui pendukung, relawan, serta simpatisan di lapangan Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Tidak hanya Lutfi, kegiatan senam sehat ini juga dihadiri oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Di depan para pendukungnya, Lutfi meminta agar mereka tidak mencoblos kota kosong. Ia meminta kepada warga Brebes untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu menyusul adanya 3 wilayah di Jawa Tengah yang menggelar pemilihan bupati dengan calon tunggal. Perbedaan itu adalah rahmat yang harus kita syukuri. Artinya apa? Tingkat elektabilitas, tingkat kepedulian masyarakat datang ke TPS itu menunjukkan demokrasi kita hidup. Kalau nanti dia nggak datang ke TPS itu menandakan bahwa dia tidak mempunyai hak pilih. Padahal sesungguhnya demokrasi adalah menyampaikan hak pilih seseorang yang dilindungi undang-undang yang harus datang ke TPS. Jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, Lutfi yang berpasangan dengan Taji Yassin ingin meneruskan program-program yang pernah jalankan Bibit Waluyo. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah menggelar konsolidasi untuk memenangkan paslon Ahmad Lutfi Taji Yassin, sekaligus calon Bupati Pemalang Vicky Prasetyo Wendy. DPW PKB Cabang Jawa Tengah menggelar roadshow politik. Senin siang, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf atau Gus Yusuf menggelar konsolidasi di Pemalang. Mereka bertemu ratusan kader serta pengurus PKB di Pemalang untuk memenangkan paslon Lutfi Taji Yassin dalam Pilgub Jawa Tengah sekaligus paslon Vicky Wendy dalam Pilbub Pemalang. Dalam pertemuan itu, Gus Yusuf mengajak para kader PKB bekerja keras dalam Pilkada Jawa Tengah agar paslon yang diusung PKB dapat memenangkan kontestasi tersebut. Kita memenangkan pasangan Vicky Wendy dan untuk Pilgubnya untuk Pak Lutfi dan Yassin. Seluruh kader PKB kita turunkan sampai ke akar rumput untuk menyapa masyarakat, untuk meraih simpati masyarakat. Ya. Kotak suara untuk Pilkada 2024 di Pati telah diterima. Meski begitu, masih ada beberapa kelengkapan logistik lainnya yang belum datang. Total ada 8.060 kotak suara yang diterima KPU Pati di gudang penyimpanan. Selain kotak suara, ada pun logistik lainnya yang datang mulai dari bilik suara, tinta, dan kabel tis. Seluruh logistik yang diterima sejauh ini dalam kondisi baik. Namun KPU Pati mencatat masih ada 27 jenis logistik lainnya yang belum lengkap. Diperkirakan logistik tambahan akan tiba pada awal November termasuk sampul dan formulir.